Hai, selamat siang. Di video sebelumnya tanggal 23 Desember 2024 kita ke desa yang namanya itu Desa Huangling. Kita menginap di dalam satu desa seperti ini. Di kamarnya mempunyai balkon seperti ini pemandangannya dan ada acara di sore harinya juga. Videonya nanti ada di playlist China Trip. Dan hari ini tanggal 24 Desember 2024 kita jalan menuju ke satu desa juga. Dan kita jalan jam 9.45. Lalu ini kita makan siang dulu dan sampailah kita di Wangxian jam 13.35. Ini tempat parkiran bisnya, kita turun dari sini dan kita masuk ke lobi utama hotel. Lobinya seperti ini. Dan di sini kita nunggu check-in dulu, lalu besok pagi juga makan di daerah sini juga di bagian sebelah kanan. Lalu ini area menuju ke hotelnya. Jadi di sini tuh ada beberapa penginapan. Yang pertama ini dekat dengan lobi dan nanti kita di dalam lihat ada villa-villa yang ada di dalam bener-bener dalam area si desanya itu dan ada yang di pinggir tebingnya. Untuk kamar yang di dekat lobi itu seperti ini. Bersih dan punya pemandangan seperti ini, dekat dengan tempat makan besok pagi dan ada satu bangunan yang besar di sini. Besok pagi kita akan coba explore untuk naik ke atas. Lalu untuk kamar mandinya seperti ini dan ada bidetnya juga, automatic bidet. Lalu dapat pir dan dapat cemilan-cemilan di sini. Dan ini ada body lotionnya, lucu. Jadi wajib dibawa pulang. Lalu selanjutnya kita lihat kamar sebelah sama template-nya seperti ini, hanya beda arah tidurnya aja. Dan pemandangan keluarnya seperti ini. Sebetulnya bagus di sebelah yang tadi, pemandangannya bisa sedikit melihat gunung dan ada bisa lihat bangunan-bangunan tradisional seperti itu. Dan ini kita lagi menuju ke dalam, kita ikuti jalan setapak seperti ini. Kita mau memasuki area yang lebih dekat dengan penginapan ini. Ini yang aku bilang hotel, yaitu bentuknya rumah pohon, kabin panggung yang menggantung di atas tebing. Hotel di bagian ini menyuguhkan pemandangan lembah yang di bawahnya seperti ini. Kita akan menyusuri labirin jalan setapak seperti ini yang terbuat dari kaca, dan bawahnya kita bisa melihat aliran sungai. Lembah Wangxian ini terletak di kota Praja Wangxian, distrik Guangxin, kota Sangrao, provinsi Jiangxi. Selain itu di sana juga ada kuilnya dan ini jalan menuju ke kuilnya. Jadi di sepanjang jembatan ini ada kayu merah seperti ini dan sepertinya ini adalah pengharapan orang-orang yang datang ke sini. Dan setelah aku baca-baca, glass skywalk yang tadi itu yang menggantung di atas lembah itu panjangnya 50 meter untuk yang si kacanya aja, dan kacanya itu anti pecah katanya. Dan ketinggiannya itu hampir 100 meter di atas tanah. Lembah ini dulu katanya adalah sebuah tambang yang terbengkalai, tapi semua berubah secara pesat menjadi negeri dongeng yang viral akhir-akhir ini. Dan ini kita masih menyusuri jalan setapak. Sampailah kita di satu jembatan. Ini adalah jembatan utama yang paling tinggi di sini. Dan nanti malam kita akan ambil video dari atas ini dan men-shoot pakai drone ke arah si cliff yang sebelah sana. Kalau kesini kita memang wajib untuk menginap di area ini karena kita bisa menikmati adat dan istiadatnya. Ada acara di nanti malam dan kita bisa menikmati landscape-nya di sini dan kita bisa melihat rumah-rumah desa asli yang unik, rumah rakyat Jiangxi di sini dan ada jajanan-jajanan juga di sini. Jadi dari jembatan ini belok ke kiri ada makanan, belok ke kanan juga ada banyak berbagai makanan yang wajib dicoba. Kawasan wisata ini mempersatukan sumber daya alam seperti gunung, perairan yang tadi kita lihat, lembah, desa, kuil, hutan, ladang, dan disatukan dengan budaya lokal. Dan di sini adalah aula utama, lapangan, tempat nanti malam akan ada acara. Menyusuri jalan setapak lagi sampai kita melewati si lampion-lampion ini, kita akan menemukan toko-toko unik seperti ini. Dan toko yang lainnya di sebelah kiri.
Lalu di sebelah kanan juga ada makanan-makanan, tapi tidak seperti yang di tempat tadi. Tempat tadi itu kanan dan kiri itu benar-benar penuh dengan makanan-makanan unik. Kalau di area ini lebih dekat dengan kerajinan tangannya, jadi hasil kerajinan tangan mereka dijual seperti ini. Kita bisa lihat nanti seperti ini, gelang-gelang dan gantungan kunci juga ada di sini. Lalu ada restoran juga, ada beberapa restoran di tempat ini. Kita berjalan lagi sampai ujung, ternyata di ujungnya itu ada satu jembatannya unik dan tertutup. Dan seharusnya kita bisa menyeberang ke tebing sebelah sana, tapi aku memilih untuk balik lagi karena mau mengeksplor toko-toko kerajinan tangan yang tadi. Dan kalau kita mengikuti jalan ke arah sebelah kanan sana, kita akan bisa sampai di hotel yang di sisi tebing-tebing tadi. Dan ini adalah beberapa toko unik lainnya yang menjual berbagai pernak-pernik, dan ini adalah pernak-pernik clay, bisa dipakai untuk jepitan rambut. Dan kita jalan lagi, kita melanjutkan masuk ke beberapa toko yang lain, dan uniknya di sini tuh satu toko dan toko yang lain tuh pernak-perniknya nggak sama, jadi benar-benar beraneka ragam. Jadi masing-masing satu toko itu memang menjual pernak-pernik seperti ini dan tidak ada di toko yang lainnya. Bisa dibilang Lembah Wangxian ini perpaduan yang harmonis antara keindahan alam, landscape budaya dan aktivitas penuh warna, petualangan yang seru dan tradisi rakyatnya. Dan kalau kalian punya banyak waktu di sini, bisa juga rafting, ada kegiatan airnya juga di sungai yang mengalir itu. Dan ini adalah salah satu jajanan yang susah untuk di skip karena wanginya itu kemana-mana dan cara pembuatannya itu unik. Harganya nggak terlalu mahal, dan ini tuh seperti roti yang dipanggang di tempat panggangannya seperti ini, dan ada biji-bijiannya, ada wijennya. Lalu ntar setelah jadinya itu seperti ini. Next kita lanjut lagi perjalanan, kita mencari jajanan-jajanan berikutnya. Kita nggak boleh ke restorannya karena nanti akan dapat makan malam dari turnya. Jadi kita cukup jalan-jalan dan mencari jajanan-jajanan yang ada di sekitar sini. Ini juga jajanan yang sulit untuk di skip kalau misalnya kita melihat. Dan ini rasanya ya stroberinya manis seperti biasa. Lalu ini pernak-pernik juga, seperti ini pernak-perniknya, dan bisa disusun di sebelah sana. Dan kita explore lagi, jadi ini tuh tempat besar sekali. Ini aja kita nggak sampai explore ke bagian hotel yang di atas tebingnya itu. Dan di sini nemuin kayak toko yang isinya itu rajutan-rajutan lucu. Ada bentuk-bentuk si kelinci atau hewan-hewan apapun di situ yang lucu-lucu dan cute-cute. Lalu di sini kita jalan-jalan lagi sampai kita menemukan satu toko ini. Ini juga tokonya unik dan pokoknya setiap toko itu punya keunikan masing-masing. Ini sudah sekitar jam 6 sore, jadi lampu-lampu lampion ini sudah mulai dinyalakan, dan di sini juga sudah mulai kelihatan si cliff side-nya itu sudah mulai dinyalakan, dan nanti di sini akan ada acara malamnya. Ini kita melipir sebentar sedikit ke sebelah kanan, dan di sini juga ada berbagai cemilan, ada jagung seperti ini, dan ini toppingnya tuh banyak banget. Jadi ada topping abonnya dan ada mayonisnya juga di sini. Lalu ada seaweednya juga kalau kita mau. Ada berbagai macam gorengan dan teh-teh yang tempatnya itu lucu banget. Lalu ada sate seperti ini. Dan kita lihat dari sini, ini bagus banget buat foto-foto. Aliran sungainya itu jernih banget, dan di atasnya itu sudah lampu-lampu dinyalakan, jadi bisa kelihatan indahnya dan romantisnya si Lembah Wangxian ini. Nanti makin malam akan lebih menarik lagi karena langit sudah gelap dan ada bintang-bintangnya di atas, dan kita bisa melihat tembakan cahaya dari si menara yang paling atas itu. Dan ini kita bersiap untuk makan malam. Kita makan malam melewati si lampion-lampion itu, dan sampailah kita di restoran ini. Kalau tadi kita lihat tuh sepi banget, orang-orang tuh jarang kita lihat, tapi ternyata ini banyak banget orang-orang yang berkumpul di sini, dan untuk makanannya itu seperti ini. Makan sudah selesai, jadi kita sekarang mau take video dulu, kita mau foto. Di sini juga ada foto baju hanfu. Kalau misalnya punya waktu yang banyak, tapi di sini kita tidak punya waktu yang banyak, jadi kita cukup untuk video di atas si jembatan tadi, seperti ini.
jembatan putih tadi siang yang kita lihat, dan ini yang menariknya, jadi kita bisa melihat sorot lampu dari menara yang tinggi tadi. Dan karena ini malam Natal, ini Christmas Eve tanggal 24 Desember 2024, jadi kita dibagikan topi Santa sama tur kita, dan ini dia pertunjukan yang ada di Lembah Wangxian sekitar jam 7.30. Acara malam ini berlangsung sekitar 1 jam dari 19.30 sampai jam 20.45an. Pertunjukan pertama dari dinyalakannya api unggun yang berada di tengah ini dan atraksi api oleh 2 orang ini. Lalu nanti ada dance dengan pakaian adat beberapa warga dari lokal sini. Untuk acara berikutnya dari si atraksi api ini nanti kita akan diajak dance. Ada beberapa part dance yang mudah dipelajari dan kita nanti ikut berpartisipasi dance bareng, dan ada juga kita ikut keliling mengelilingi si api unggun ini bersama-sama. Dan untuk penggalan dari atraksi ini adalah seperti ini. Dan di part inilah yang aku bilang kita diajarkan beberapa gerakan dasar dari tarian adat mereka. Dan nanti kita akan menari bareng-bareng setelah kita menghafalkan dari gerakan-gerakan ini. Dan seperti ini cara mempelajarinya. Dan ini ada beberapa part tarian lainnya dan kita juga menari bersama-sama. MC-nya berada di panggung sebelah sana. Sebenarnya aku nggak ngerti apa yang diomongin MC-nya, tapi kita ngikutin semua gerakan yang ada di depan kita. Dan ini kita disuruh buat lingkaran mengelilingi si api unggun. Dan ini semuanya nggak kenal satu sama lain, jadi kita saling mengenal satu sama lain di sini. Dan kita mengubah pola lingkarannya jadi bergandengan tangan sama orang sebelah juga yang kita tidak kenal juga. Dan ini seru banget menurut aku. Dan itu adalah acara penutup dari acara malam ini. Dan kita kembali lagi ke hotel kita di dekat dengan lobi, melewati si jembatan ini lagi. Dan selamat pagi, hari ini tanggal 25 Desember 2024, tepat hari Natal. Selamat Natal bagi yang merayakan. Kali ini kita makan di breakfast restoran di dekat dengan lobi hotel yang kemarin, tempat kita check-in, dan makanannya seperti ini.
Banyak banget aneka ragam dari makanannya, ada seafood juga di sini. Dan yang pasti kalau anak-anak itu suka makanan yang goreng-gorengan dan nasi goreng yang tadi, nasi goreng yang chow, nasi goreng tanpa kecap manis. Dan di sini rata-rata di setiap hotel yang kita datengin itu breakfastnya pasti ada dimsumnya, dan di sini juga ada dimsumnya. Pilihan dimsumnya juga banyak seperti ini. Dan rata-rata anak-anak itu suka. Lalu ini ada mie-nya juga di sini. Sekarang sudah pukul 8.30 pagi dan kita mau siap-siap beresin barang dulu buat check out. Dan ini pintu dari sampingnya seperti ini, lalu kita jalan menuju ke kamar kita. Dan kamar kita itu ada di sebelah kiri, di sebelah kanan ini adalah parkiran mobilnya. Tapi untuk parkiran busnya itu ada di paling belakang. Dan ini kita masuk ke kiri, ada beberapa kamar di sini dan kamar kita yang paling pojok sebelah sana. Katanya Lembah Wangsian ini adalah destinasi baru tapi yang berkembang sangat pesat, dan ini masih ada beberapa tempat yang masih dalam pembangunan dan nantinya akan lebih bagus lagi pastinya. Dan ini seperti yang aku bilang, kita mau melihat salah satu bangunan lagi yang paling tinggi di sini juga. Kita melihat ternyata di sini tuh ada kayak mini museum, jadi ada berbagai pengetahuan tentang si Lembah Wangsian ini juga. Dan dari sini kita bisa melihat keindahan dari Lembah Wangsian yang terdiri dari rumah-rumah panggung pedesaan yang tidak terduga, yang menggantung secara vertikal yang tadi kita lihat. Dan ada pemandangan gunung-gunung alami yang tadi menakjubkan, landscape-nya luar biasa dan terlihat puncak-puncak yang megah. Lalu tadi kita bisa lihat lembah-lembah yang luas dan ada batuan-batuan masif di air terjun dan aliran sungai yang jernih. Dan jam 9.30 kita melanjutkan perjalanan kembali. Kita akan meninggalkan kota Sangrau ini. Kita akan bermalam 1 malam di kota Changsha. Dan ini kita lagi menuju ke Sangrau Rail Station. Kita akan menaiki kereta cepat di sini. Dan tadi selagi kita menunggu train, kita beli cemilan dulu seperti ini dan nanti akan kita makan di dalam trainnya. Kita akan bermalam 1 malam di kota Changsha dan kita akan menikmati pasar malam yang ada di Changsha. Kita akan mengelilingi night market yang ada di sana dari ujung sampai ujung, dan ada makanan unik khas Changsha yang akan kita coba di sana. Dan di kota Changsha ini kita sudah dijemput sama bus juga, lalu kita langsung ke pasar malamnya dan ternyata di sini itu ada Pop-Mart. Dan beberapa hari yang lalu si Angel in Cloud ini nggak ada di Pop-Mart manapun, tapi di sini tuh ada. Dan kepikiran gimana caranya untuk bawa si Angel in Cloud nanti karena kita harus naik kereta cepat lagi. Dan video unboxingnya ada di video terpisah. Lalu untuk night marketnya seperti ini. Ada beberapa makanan unik di sini seperti ini dan nanti akan kita coba. Yang terkenal itu bebeknya. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Thank you for watching, bye.